Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak ke Ibu Dr. Komang Febrianti Dantes, SHMKN, selaku dosen pengampu mata kuliah teori hukum, yang sudah banyak sekali memberikan ilmu serta materi, khususnya di mata kuliah teori hukum. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil atau tugas yang telah saya buat, yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Adapun judul yang saya angkat pada pemaparan presentasi kali ini yaitu mengenai tentang teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham dan relevansinya dalam pembentukan hukum modern. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Asri Setiawati dengan NIM 2529181007. Baik, langsung saja kita beranjak ke bagian pertama, yaitu mengenai latar belakang. Ilmu hukum sebagai suatu disiplin keilmuan tidak hanya berkutat pada kajian normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga berupaya memahami secara lebih mendalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatar belakangi keberlakuan hukum itu sendiri. Di mana dalam konteks ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat, tetapi sebagai suatu sistem nilai dan instrumen pengaturan sosial yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kajian filsafat hukum menjadi penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum, tujuan hukum, serta hubungan hukum dengan nilai moral dan keadilan itu sendiri. Salah satu perdebatan klasik dan paling fundamental dalam filsafat hukum adalah persoalan hubungan antara hukum dan moral, di mana perdebatan ini berangkat dari pertanyaan mendasar apakah hukum harus selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas yang bersifat universal, ataukah hukum cukup dipahami sebagai seperangkat aturan yang berlaku dan mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang sah melalui mekanisme tertentu. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menegaskan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang selaras dengan moral dan nilai-nilai etis yang hidup di dalam masyarakat. Namun di sisi lain, berkembangnya pandangan yang menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak bergantung pada baik atau buruknya isi norma tersebut, melainkan pada fakta bahwa hukum terbentuk oleh lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang ditetapkan. Nah, perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran di dalam filsafat hukum. Dalam konteks tersebut, positivisme hukum muncul sebagai salah satu aliran yang memberikan penekanan kuat pada aspek legalitas formal dan kepastian hukum. Nah, di sini positivisme hukum hadir sebagai kritik terhadap dominasi teori hukum alam yang mendasarkan keberlakuan hukum pada nilai moral universal, prinsip keadilan abstrak, dan rasionalitas metafisis. Bagi penganut positivisme hukum, pendekatan hukum alam dianggap terlalu spekulatif dan subjektif, karena mengaitkan hukum dengan nilai moral yang tidak memiliki ukuran yang jelas dan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum adalah produk kehendak manusia yang dibentuk oleh negara dan berlaku mengikat karena ditetapkan melalui prosedur yang sah, terlepas dari apakah isu hukum tersebut adil atau tidak secara formal. Dengan demikian, tegas antara hukum dan moral, positivisme hukum menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan utama, di mana di sini hukum dipahami sebagai norma yang tertulis secara jelas, pasti, dan dapat diprediksi penerapannya sehingga mampu memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa maupun aparat penegak hukum. Nah, di dalam pandangan ini, fungsi utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial melalui aturan yang dapat diketahui dan dipatuhi oleh semua pihak. Meskipun pendekatan ini sering dikritik karena dianggap mengabaikan keadilan substantif, namun positivisme hukum tetap memiliki peran penting dalam pembentukan sistem hukum modern yang menekankan prinsip legalitas dan supremasi hukum.
Nah, di sini Jeremy Bentham merupakan salah satu tokoh sentral yang meletakkan fondasi awal positivisme hukum, khususnya dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Nah, di sini pemikirannya berkembang pada akhir abad ke-18, di mana suatu periode hukum Anglo-Saxon law di Inggris dianggap tidak sistematis, tidak terkodifikasi, dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Nah, di sini hukum yang bersumber dari kebiasaan dan presiden yudisial dinilai hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penafsiran subjektif hakim. Nah, di sini Bentham mengkritik keras praktik hukum tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan transparansi hukum. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, di sini Bentham mengajukan gagasan pembentukan hukum yang tertulis, rasional, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ia memandang bahwa hukum harus dirancang secara sadar oleh pembentukan undang-undang sebagai produk kebijakan publik, bukan sekedar hasil perkembangan historis yang tidak terencana. Dengan hukum yang tertulis dan terkodifikasi, Bentham meyakini bahwa masyarakat dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya. Sementara negara di sini dapat menjalankan pengaturan secara lebih efektif dan akuntabel. Keunikan dan kekuatan utama pemikiran Jeremy Bentham terletak pada penguatan prinsip utilitarianisme sebagai salah satu dasar filosofis pembentukan hukum Bentham, yang berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dua kekuatan utama, yaitu kesenangan dan penderitaan. Oleh karena itu, tujuan utama hukum dan kebijakan publik adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang, yang dikenal dengan prinsip the greatest happiness of the greatest number. Di mana dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat memaksa, namun sebagai instrumen sosial yang dirancang untuk menghasilkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Nah, di sini prinsip utilitarianisme menjadikan hukum sebagai alat evaluatif di mana keberlakuan dan efektivitas suatu aturan hukum diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Nah, di sini hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan semata-mata hukum yang konsisten secara formal. Dengan demikian, pemikiran Bentham menawarkan pendekatan yang rasional dan pragmatis dalam pembentukan hukum, yang dimana di sini menekankan efisiensi, kemanfaatan, dan tujuan sosial itu sendiri. Di dalam pembentukan hukum modern, pemikiran Jeremy Bentham tetap memiliki relevansi yang signifikan, di mana tuntutan terhadap kepastian hukum, rasionalitas peraturan undang-undangan, serta efektivitas penegakan hukum, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat merupakan ciri utama negara hukum yang kontemporer. Namun demikian, penerapan positivisme hukum dan utilitarianisme Bentham juga memerlukan kajian kritis agar tidak mengabaikan nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengkajian mendalam terhadap pemikiran Jeremy Bentham menjadi penting untuk memahami kontribusi dalam pembentukan hukum modern sekaligus menilai batas-batas penerapannya di dalam hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Baik, selanjutnya kita beranjak ke rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya. Adapun rumusan masalah yang saya angkat pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham ditinjau dari prinsip utilitarianisme sebagai dasar pembentukan hukum positif. Yang kedua, bagaimana relevansi pemikiran Jeremy Bentham terhadap pembentukan hukum modern yang menekankan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Baik, selanjutnya terdapat tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari artikel ini adalah yang pertama, untuk menganalisis secara mendalam teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham dengan menitik beratkan pada prinsip utilitarianisme sebagai dasar hukum positif. Nah, analisis ini mencakup pemahaman mengenai gagasan Bentham tentang hukum sebagai produk kehendak manusia yang diwujudkan melalui peraturan tertulis, rasional, dan sistematis, serta bagaimana prinsip the greatest happiness of the greatest number ditolak ukur dalam menilai keberlakuan dan legitimasi hukum.
Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara kritis hubungan antara positivisme hukum Bentham dan utilitarianisme sebagai dasar filosofis yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum itu sendiri. Dan tujuan yang kedua di sini terdapat, yaitu untuk mengkaji relevansi pemikiran Jeremy Bentham dalam pembentukan hukum modern, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Di sini kajian ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana konsep hukum yang tertulis, yang jelas dan dapat diprediksi sebagaimana dikemukakan oleh Bentham masih relevan dalam sistem hukum kontemporer, serta bagaimana prinsip utilitarianisme dapat berkontribusi dalam proses legislasi dan penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menilai secara kritis penerapan Bentham agar tidak hanya berorientasi pada kepastian dan efisiensi hukum, tetapi juga tetap memperhatikan nilai keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat yang dinamis dalam negara hukum modern. Baik, selanjutnya kita beranjak ke inti dari presentasi ini, yaitu mengenai analisis dan pembahasan. Di sini saya akan membahas rumusan masalah pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai tentang teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham, ditinjau dari prinsip utilitarianisme sebagai dasar pembentukan hukum positif. Nah, teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan hasil konstruksi rasional manusia yang dilembagakan oleh negara. Nah, di sini dalam pandangan Bentham, hukum tidak bersumber dari kodrat alam, kehendak Tuhan, ataupun nilai moral universal, melainkan dari keputusan politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Oleh karena itu, keberlakuan hukum ditentukan oleh legitimasi formalnya sebagai produk lembaga yang berwenang, bukan oleh muatan keadilannya secara formal. Nah, di sini Bentham secara konsisten menolak teori hukum alam karena dianggap tidak rasional dan tidak memberikan kepastian hukum. Nah, di sini konsep hukum alam menurut Bentham terlalu bergantung pada interpretasi subjektif mengenai apa yang dianggap adil atau bermoral. Ia bahkan menyebutnya sebagai nonsense upon still, yakni gagasan yang tampak luhur tetapi tidak memiliki dasar empiris dan operasional. Nah, kritik ini menunjukkan bahwa Bentham menghendaki hukum yang dapat diuji, diukur, dan diterapkan secara konkret dalam kehidupan sosial. Namun demikian, positivisme hukum menurut Bentham tidak bersifat kaku dan kosong nilai. Berbeda dengan positivisme hukum normatif yang berkembang kemudian. Di sini Bentham memasukkan prinsip utilitarianisme sebagai dasar rasional pembentukan hukum itu sendiri. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai the greatest happiness of the greatest number, di mana kebahagiaan dalam konteks ini dipahami sebagai keseimbangan antara kesenangan dan penderitaan yang dialami oleh individu di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini utilitarianisme menjadikan hukum sebagai instrumen kebijakan sosial yang berorientasi pada hasil. Nah, setiap peraturan hukum harus dinilai berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkannya, bukan semata-mata berdasarkan bentuk ataupun sumbernya. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi penderitaan, dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini pendekatan ini memperlihatkan bahwa Bentham memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang bersifat rasional dan fungsional. Nah, di sini lebih lanjut, Bentham mengembangkan konsep Philosophic calculus atau perhitungan kebahagiaan, yaitu metode untuk menilai sejauh mana suatu tindakan ataupun kebijakan hukum yang memberikan manfaat ataupun kerugian. Meskipun konsep ini bersifat teoritis dan sulit diterapkan secara matematis, gagasan tersebut menunjukkan upaya Bentham untuk menjadikan hukum sebagai produk rasional yang dapat dievaluasi secara objektif. Nah, dalam konteks ini, pembentukan hukum tidak boleh didasarkan pada intuisi moral semata, melainkan harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, di sini juga Bentham menekankan pentingnya hukum tertulis dan kodifikasi hukum sebagai konsekuensi yang logis dari positivisme hukum. Nah, hukum tertulis memberikan kepastian, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hukum yang tertulis dan sistematis, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas.
Dan hal ini sejalan dengan tujuan utilitarianisme karena kepastian hukum dapat mengurangi ketidakpastian dan penderitaan yang timbul akibat ketidaktahuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham merupakan kombinasi antara legalitas formal dan rasional tujuan. Di sini hukum dipisahkan dari moral tetapi tetap diarahkan untuk mencapai kemanfaatan sosial, di mana posisi ini menempatkan Bentham sebagai tokoh transisional yang menjembatani positivisme hukum dengan orientasi kebijakan publik. Baik, selanjutnya ke pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai tentang relevansi pemikiran Jeremy Bentham terhadap pembentukan hukum modern yang menekankan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Nah, di sini pemikiran Jeremy Bentham memiliki relevansi yang sangat kuat di dalam pembentukan hukum modern, khususnya dalam negara hukum yang menekankan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Di sini konsep bahwa hukum harus tertulis, jelas, dan dapat diprediksi penerapannya merupakan ciri utama sistem hukum modern, di mana prinsip ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa serta menciptakan ketertiban sosial yang stabil. Dalam praktik legislasi modern, pendekatan utilitarianisme Bentham tercermin dalam proses perumusan kebijakan hukum yang berbasis pada analisis dampak. Nah, banyak sekali peraturan undang-undangan di sini disusun dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik serta memperhitungkan kemanfaatan dan kerugian yang mungkin timbul. Di sini pendekatan ini sejalan dengan gagasan Bentham yang menyatakan bahwa hukum harus dinilai berdasarkan konsekuensinya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemikiran Bentham tentang legislasi dan kodifikasi hukum juga relevan dalam konteks sistem hukum modern yang mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Dan kodifikasi hukum memberikan sistematika dan kepastian serta memudahkan penegakan hukum. Nah, di dalam banyaknya negara termasuk Indonesia, pembentukan peraturan undang-undangan mencerminkan pengaruh positivisme hukum dengan menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum yang dominan. Namun demikian, relevansi pemikiran Bentham juga perlu dikaji secara kritis, di mana di sini penekanannya yang kuat pada kemanfaatan mayoritas berpotensi mengorbankan kepentingan kelompok minoritas dan mengabaikan perlindungan hak asasi manusia. Dan dalam konteks hukum modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pendekatan utilitarianisme murni dapat menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, di sini pemikiran Jeremy Bentham sebaiknya tidak diterapkan secara mutlak, namun melainkan dikombinasikan dengan prinsip-prinsip hukum lain seperti perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang, hukum modern dapat tetap menjamin kepastian dan kemanfaatan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Nah, di dalam konteks ini juga, pemikiran Bentham tetap relevan sebagai landasan rasional pembentukan hukum, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan normatif yang lebih humanis. Baik, selanjutnya kita beranjak ke bagian terakhir, yaitu mengenai tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada presentasi saya pada kali ini yaitu teori hukum positivisme menurut Jeremy Bentham menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai seperangkat norma yang keberlakuannya bersumber dari kewenangan pembentukan hukum yang sah, bukan dari pertimbangan moral, agama, maupun nilai-nilai metafisis, di mana pemisahan yang tegas antara hukum dan moral ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sehingga hukum dapat diterapkan secara objektif, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak bergantung pada baik atau buruknya isi norma menurut penilaian moral tertentu, melainkan pada proses pembentukan yang sah dan prosedural. Dalam kerangka tersebut, prinsip utilitarianisme menjadi landasan filosofis utama dari pemikiran Jeremy Bentham. Hukum dipandang sebagai instrumen sosial yang harus diarahkan untuk mencapai kemanfaatan terbesar, yakni mewujudkan the greatest happiness of the greatest number. Oleh karena itu, setiap peraturan undang-undangan seharusnya dirancang berdasarkan pertimbangan rasional mengenai manfaat dan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Nah, di sini hukum tidak sekedar berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kolektif. Nah,
Kontribusi pemikiran Bentham terhadap perkembangan hukum modern sangat signifikan, khususnya dalam mendorong lahirnya sistem hukum yang tertulis, sistematis, dan rasional, di mana penekanannya pada kodifikasi hukum dan kejelasan norma bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi warga negara. Di mana dalam konteks negara hukum modern, gagasan ini sejalan dengan prinsip legalitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak individu melalui aturan yang jelas dan transparan. Dengan demikian, teori hukum positivisme Jeremy Bentham tidak hanya memberikan dasar konseptual bagi pemisahan hukum dari moral, tetapi juga menempatkan hukum sebagai sarana yang efektif untuk mencapai tujuan sosial yang bermanfaat. Namun meskipun kerap dikritik karena dianggap mengabaikan keadilan substantif dan nilai-nilai moral, pemikiran Bentham tetap memiliki relevansi yang kuat dalam pembentukan dan pembaruan hukum positif, terutama dalam upaya mewujudkan sistem yang pasti, rasional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas. Baik, selanjutnya kita beranjak ke saran. Nah, di sini pemikiran Jeremy Bentham sebaiknya dijadikan salah satu landasan dalam pembentukan hukum modern, khususnya dalam menciptakan hukum yang rasional dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, penerapannya harus tetap dilakukan secara seimbang dan memperhatikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian dan kemanfaatan, tapi juga menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Untuk akhir kata, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.